Sampurasun. Salam kenal, saya dengan Yuri. Saat ini saya berada di kota Bandung, tepatnya di Jalan Cimpule. Kota Bandung merupakan kota yang kaya akan seni dan budayanya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu maestro yang telah melanglang buana untuk misi memperkenalkan kebudayaan Indonesia, terutama kebudayaan Sunda, yaitu Tari Merak Sunda. Tari Merak Sunda ini merupakan warisan budaya tak benda dari kota Bandung. Mari kita saksikan. Saat ini kita telah berada di kediaman Ibu Ira Durban, dan setelah ini kita akan berbincang lebih jauh mengenai Tari Merak Sunda. Mari! Sampurasun, selamat pagi. Saat ini kita sudah berada di kediaman Ibu Irawati Durban. Siapakah beliau? Mari kita kenal lebih dalam lagi. Selamat pagi Ibu Irawati. Selamat pagi. Ibu cantik sekali hari ini, apa kabar? Baik, terima kasih. Ibu hari ini dengan kebaya putih khas Sunda, cantik sekali ya Ibu. Terima kasih. Baik Ibu Ira, ini kita ingin berbicara mengenai Tari Merak Sunda. Kita tahu Tari Merak itu indah sekali. Tapi kita ingin tahu nih versi Ibu ya, Tari Merak Sunda ini awal mulanya Ibu mempelajari Tari Merak Sunda itu gimana? Atau pada tahun berapa mungkin Bu? Baik, saya cerita ya. Pada tahun 1958, waktu itu saya jadi murid Raden Tirta Sumantri, dan kami semua terhimpun dalam perkumpulan namanya Badan Kesenian Indonesia atau BKI. Lalu di situ saya pernah melihat kakak-kakak sedang latihan tari merak gitu. Saya lihat tari merak itu mereka sedang latihan. Tetapi pada tahun itu juga ternyata saya diminta untuk menarikan tari merak pada bulan Oktober, ya Oktober tahun 1958 di YPK. Nah, itu adalah apa Bu? YPK itu Yayasan Pusat Kebudayaan yang ada di Jalan Aripan. Oh iya. Nah, setelah menarikan itu, saya tidak pernah melihat lagi tari merak itu ditampilkan, karena yang pada waktu itu sedang jadi ikon tarian Jawa Barat adalah tari kupu-kupu. Oh iya. Ya. Nah, kemudian setelah lama gitu saya baru tahu bahwa tari merak ini pernah ditarikan pertama kali di Konferensi Asia Afrika di kota Bandung tahun 1955. Oh, iya. Nah, pentasnya itu di belakang Gedung Pakuan, tempat kediaman Gubernur Jawa Barat. Ya. Nah, pada saat itu yang dipentaskan adalah tari kupu-kupu tentu saja yang sangat jadi ikon. Lalu kemudian juga ada tari merak, begitu juga gitu. Mula-mulanya. Awalnya di situ bertemu dengan tari merak. Iya. Dan saya sudah menjadi murid Pak Cece sejak tahun 1956. Nah, sesudah itu tari merak tidak pernah dipentaskan lagi. Jadi saya adalah yang menarikan tari merak yang terakhir tahun 1958. Iya. Jadi kalau dilihat ya, tari merak itu diciptakan tahun 55, lalu ditarikan di beberapa acara di gubernuran, lalu kemudian itu hanya 5 kali, dan tahun 58 berhenti, tidak pernah ditampilkan lagi. Sayang sekali Bu. Kemudian menurut Ibu nih, tari merak ini filosofinya seperti apa? Filosofi itu apa ya? Menurut Ibu aja. Ya. Jadi begini, tari merak itu pada tahun 1958 saya menarikannya. Saya heran kok pakaiannya kaku sekali gitu ya, tidak pakai ekor gitu. Oh, belum ada saat itu. Tapi yang ditarikan oleh penari adalah sayap.
ya. Jadi sayap gitu. Lalu kemudian sayap kan semua burung juga punya sayap. Jadi kalau meraknya yang diambil sayapnya, jadi sama saja dengan sayap ayam, sayap merpati, sayap itu kan ya. Iya. Nah seperti itu. Jadi saya pada waktu itu tidak pernah sudah gerakannya juga rasanya tidak merak, lalu kemudian menarikannya juga kok rasanya tidak merasa jadi merak ya. Kurang gitu ya? Ada yang kurang? Iya, sama sekali enggak. Malah pada waktu itu kami juga sudah menarikan tari kupu-kupu. Nah, kalau tari kupu-kupu itu memang semua orang yang melihat penari berdiri saya sudah lihat itu penari kupu-kupu. Karena sayapnya yang bagus, lalu berwarna-warni gitu ya, lalu make upnya, lalu ada sumutnya gitu ya. Nah itu jadi tidak mengherankan pada waktu itu tari merakannya 5 kali dipentaskan, kemudian tidak pernah lagi sedang tari kupu-kupu itu terus menjadi ikon Jawa Barat sampai sekitar tahun 70-an. Ya. Lalu kalau menurut saya tari merak itu adalah suatu ciptaan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah. Dan yang sangat saya kagumi adalah ekornya ya. Iya betul. Nah jadi pada waktu tahun 1965 saya mendapat tantangan untuk membuat suatu tarian karena saya sedang diminta untuk menjadi pelatih dan menyiapkan rombongan misi kesenian Indonesia ke New York World Fair yang tahun 1965. Saya pikir kalau misalnya penonton Amerika itu menonton tari kupu-kupu lagi yang saya dan kawan-kawan tarikan selama tahun 1964 di New York World Fair juga, jadi saya pikir nanti Jawa Barat ini tidak terlalu menonjol gitu. Saya ingin membuat Jawa Barat itu selain kupu-kupu juga ada tarian yang baru begitu. Yaitu tari merak. Ya, nah, lalu saya pikir, aduh, mulainya dari mana ya? Kan saya hanya mahasiswa seni rupa, lalu tidak pernah memikirkan untuk membuat tarian gitu, hanya senang menari gitu ya. Lalu, waduh, gimana ya membuat tarian? Ya mau tidak mau ya secara alami saya akan reverse ke karya guru ya. Oh guru tuh mempunyai gerakan tari ini. Walaupun gerakannya tidak terlalu merak, tapi ada beberapa gerakan yang saya suka, gerakan yang ayun soder seperti itu ya. Lalu ada gerakan yang satu baris penari diam, kan ditarikan oleh 6 orang. Satu baris penari diam begini ya di tempat itu. Lalu satu baris lagi 3 orang berkeliling gitu. Nah itu sesuatu yang beda, tidak ada pada tarian yang lain. Biasanya kan kalau menari itu semua sama gitu. Ini enggak, 2 gerakan yang berbeda. Lalu satu lagi adalah gerakan ketika trisi ya. Jadi trisi itu adalah gerakan peralihan di mana sudah satu gerakan, lalu kemudian penari akan berkeliling, berganti posisi. Posisi. Lalu melakukan gerakan lain. Nah, waktu berpindahnya itu disebut trisi. Ya. Nah, lalu kemudian yang saya buat trisinya itu tentu saja karena saya mengagumi merak adalah burung yang indah, terutama ekornya yang sedang terkembang. Nah, jadi saya membuat yang dipegang oleh penari adalah ekornya. Di kostumnya itu. Di kostumnya. Nah, yang dari Pacese itu pada waktu trisi biasanya kan penari jalan muter lalu kembali ke tempat atau pindah tempat gitu ya. Tetapi di tari merak ini masuk 2 orang lalu berpasangan berputar. Nah sesudah berputar gitu lalu mencar. Nah itu tidak ada di tarian yang lain. Jadi 3 unsur itu saya pertahankan. Ini yang kreasi original dari Ibu Ira. Dari Pacese yang original itu 3 tarian saya pegang. Nah yang lainnya bagaimana? Yang lainnya bagaimana gitu kan. Nah lalu kemudian
Eh, saya itu kebetulan sejak tahun 1957 dikirim oleh Presiden Soekarno ke luar negeri selama 3 bulan. Yang pertama kali, ya, yang pertama kali itu, yang pertama ke 5 negara. Itu ke Cekoslovakia, satu negara, kan sekarang jadi pisah. Lalu ke Hongaria, Polandia, Rusia, dan Mesir. Sudah melanglang buana ternyata. Nah, jadi selama perjalanan itu kan saya melihat macam-macam jenis tari. Iya betul. Di antaranya yang sangat menyentuh hati dan sangat mempengaruhi saya adalah pertunjukan balet Swan Lake dari Tchaikovsky. Musiknya Terkenal sekali. luar biasa. Itu saya nonton di Moskow. Itu pada waktu sudah selesai, rasanya saya bangun dari mimpi. Indah sekali. Nah, saya ingat energi itu bahwa tari merak, tari angsa, ya, pada balet Swan Lake ditarikan oleh orang, tetapi energinya si angsa itu dapat digambarkan oleh si penari dengan gerakan-gerakannya yang sederhana, ya. Dan mengapa itu sangat mempengaruhi saya? Karena saya pertama kali sebelum belajar tari Sunda, saya mempelajari balet. Saya ingin menjadi penari balet. Karena pada tahun 50-an itu tidak ada pertunjukan tari Sunda di mana-mana. Kita tidak pernah menontonnya. Mungkin belum ada saat itu. Kalau dilihat sejarahnya kan Pak Cece sudah membuat tari kupu-kupu tahun 52, ya, tapi kan tidak untuk umum, ya. Jadi umum tidak pernah menonton pertunjukan pertunjukan itu. Hanya untuk acara khusus begitu. Untuk tamu-tamu negara yang datang. Itu. Iya. Ya. Nah, jadi karena saya senang sekali balet, lalu kemudian tahun 56 juga saya sudah sering nonton film balet, lalu menonton Swan Lake yang di sana, itu kan langsung, waduh, masuk gitu, ya. Masuk jadi Masuk inspirasi, ya? ini. Jadi pada waktu membuat tari merak itu, terutama kepongahan, jadi graciousness, keluasan dari penari balet itu, kalau perempuan itu kan ini bukan begini, sedangkan kalau tari Sunda kan kalau begini tuh tidak boleh, kurang ajar. Justru Pongah. Ini angkuh gitu, ya. Iya. Tidak sopan. Tidak sesuai Jadi, dengan adat Sunda. Jadi tari putrinya juga begini gitu, halus begitu, ya. Lalu kemudian kalau begini itu ya baru kalau tarinya gagah. Iya. Gitu, ya. Berarti itu biasanya mungkin tari-tarian khusus laki-laki saat itu. Ya, tarian khusus laki-laki. Enggak, tarian khusus putri, tapi yang karakter gagah. Oh, memang ada karakternya, ya. Ya, itu. Jadi saya pakai itu kan burung merak kan burung yang pongah, ya, burung yang pongah, bukan ayam atau apa yang seperti begitu, tapi yang banggakan keindahan ekornya begitu, ya. Nah, lalu kemudian itu saya ambil, lalu pada misi kesenian itu kan ada 8 misi kesenian yang dikirim Bung Karno ke luar negeri. Itu saya ikut dari 20 misi kesenian yang beliau kirim kemana-mana, 8-nya ke Asia, yang negara yang lain, ke Amerika, kemana-mana. Nah, kemudian di situ kan ada, kita selalu bersama-sama. Misalnya misi kesenian ini saya bersama dengan penari Jawa, penari Sumatera, penari Irian. Nanti misi kesenian yang lain sama penari Bali, penari Jawa, sama penari Sumatera. Itu penari Jawa dan penari Sunda selalu bersama. Karena apa? Karena gamelannya kan satu. Jadi di mana tari Jawa ada tari Sunda, gitu, ya. Karena gamelannya sama. Ya. Gamelannya sama. Iya, ya, disamakan. Padahal nadanya sesungguhnya lain. Tapi kan kalau membawa perangkat gamelan Sunda repot sekali. Jadi ya kita ikut yang tari Jawa aja. Lalu juga yang ininya juga penambungnya juga dari
Sunda itu biasanya hanya 3-4 orang saja, sedangkan yang puluhan lebih itu dari Jawa gitu ya. Nah kemudian di situ kan ada tari Bali, kan saya senang sekali melihat tari Oleh Temu Lilingan. Saya senang sekali dengan dinamikanya, lalu saya ingin menjadi penari Bali gitu ya. Nah lalu kemudian burung kan bukan makhluk yang tegak kan, bukan seperti bangau yang kelihatannya tegak. Burung merak itu kan begini. Nah jadi unsur miringnya dari Oleh Temu Lilingan itu saya ambil, saya masukkan ke dalam tari merak saya. Ya. Lalu kemudian ada modern dance ya. Kan saya waktu di Amerika nonton Martha Graham, Alvin Ellis segala macam, jadi geliatnya ini badan itu saya suka gitu, karena saya menari itu tidak hanya tangan, kaki dan kepala, saya ingin semua badan saya menari. Jadi di situ dalam modern dance saya ambil unsur geliat ini, karena burung kan kalau menyimpan menyimpan ekornya itu kan ada pesan seperti itu gitu ya. Jadi gerakan seluruh tubuhnya juga diperlihatkan. Iya, betul. Ternyata begitu menarik tentang sejarah perkembangan tari merak Sunda ini ya Bu ya. Tadi Ibu juga sudah ceritakan filosofi gerakannya, kemudian ada unsur yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kostum ya Bu. Iya, boleh diceritakan nih untuk kostum seperti apa? Iya. Nah, saya sudah menggambarkan gerakan-gerakan dari gerakan alami dari burung merak, lalu saya padukan dengan tari balet, lalu tari Bali, lalu modern dance. Tentu saja intinya adalah gerakan tari Sunda. Ya. Jadi saya coba menggambarkan burung merak yang sedang kokoer, yang sedang terbang, yang sedang bercumbu. Kokoer itu yang mengais, yang mengais. Lalu kan burung juga kan suka gigibri gitu kan, menggerakkan itunya. Nah itu juga ya. Dari gerakan alamiah burung itu saya coba ramu dan saya masukkan unsur-unsur tari Sunda tentu saja. Jadi nggak bisa terlepas jadi balet pisan atau Bali pisan gitu ya. Tapi semuanya harus dalam unsur Sunda. Nah kemudian pada waktu memikirkan tarian, saya sudah membayangkan juga bahwa ini yang saya pegang adalah ekor. Karena tari merak itu, burung merak itu yang indah adalah ekornya. Ya. Kalau sayapnya kan sama saja dengan sayap biasa. Nah kemudian jadi saya ingin menggambarkan keindahan ciptaan Allah itu sebisa mungkin, seindah mungkin, dan saya tuangkan di kostumnya. Nah kebetulan pada waktu itu saya sudah menjadi mahasiswa ITB semester 2 atau 3 ya. Jadi saya mendengar bagaimana cara mendesain itu, unsur-unsur desain segala macam gitu. Nah jadi ya alhamdulillah lah dibantu oleh kakak saya, Ibu Kusuma, yang tadinya hanya membuat konveksi blus dan bordir. Saya minta, dan beliau pun kebetulan senang membuat sesuatu yang indah. Kami bersama-sama membuat kostum tari merak ini. Ya, dan tentu saja idenya harus bagaimana tentu saja dari saya, bahwa di kepalanya itu ada kepala burung, lalu kemudian di ekornya ya, ini kan ekornya. Nah ini kan motif-motif ekor. Jadi kekuatan keindahan dari burung merak adalah motif-motif ekornya itu. Nah itu saya terapkan juga sampai ke ini selendangnya. Ya, selendangnya pun tetap ada corak bulu merak ya Bu? Iya, bulu merak juga di kain ya. Dan kemudian yang perlu juga adalah penguatan warna gelap terang.
Kalau misalnya iya, betul. ini hanya di dasar yang terang saja, keindahannya tidak menonjol. Betul, betul, betul. Lalu ada teman namanya Paul Kusardi, dia melihat masih ada kekurangan, dia dengan sisir dan sikat gigi mula-mula disemprot-semprot gitu ya, lalu membuat gradasi Warna dari gelap ke terang. Tapi lama-lama kemudian kakak saya yang punya pabrik, punya perusahaan cat mobil, menggunakannya dengan itu semprotan cat, jadi lebih mudah, tidak satu-satu. Dan sekarang kan sudah banyak ya dengan teknologinya juga sudah dengan berkembang catnya ya. gitu. Dan ini adalah badannya seperti itu gitu. Berarti Jadi ini satu persatu kayaknya dijahit ke bajunya. iya. Jadi yang pertama kali ya membuat itu membuat gambarnya dulu ya. Desainnya. Ya. Membuat gambarnya, lalu kemudian dibordir, lalu kemudian baru dikasih payet. Indah sekali, Bu. Luar biasa. Jadi keindahan Sunda yang digambarkan dalam bentuk ekor merak, terus dituangkan ke kostum untuk adat Sunda ini. Ya, Ini indah sekali, Bu, dalam secara keseluruhan. alhamdulillah, terima kasih. Cerita dari Ibu Irawati Durban ini sangat menginspirasi dan kayaknya kurang, Bu, kalau kita nggak langsung lihat seperti apa tari merak Sunda ini. Oh, Iya, mau lihat? boleh, Bu, saya ingin sekali lihat. Ya. Boleh, Mari kita keluar dan saya akan panggil merak-merak saya. boleh, Bu. Mari, ayo.
Thank you.